Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam program INN. Pada kali ini, kita akan membahas materi tentang interview dan informasi dalam teknik reportase yang sudah disampaikan oleh Bapak Adi di mata kuliah kemarin. Dan juga ini merupakan suatu hal ilmu yang sangat penting dalam dunia jurnalistik, dimana topik ini sangat relevan bagi kita yang ingin memahami lebih tentang apa itu interview ataupun bagaimana caranya berita itu diolah dari awal pengumpulan data, wawancara, hingga bisa kita nikmati bersama-sama. Pemirsa, mungkin kita bertanya-tanya tentang apakah wawancara dan reportase adalah hal yang sama? Jawabannya tidak. Karena reportase memiliki cakupan yang lebih luas, di mana dari awal pengumpulan data, wawancara, hingga bisa dipublikasikan dalam bentuk berita. Kemudian wawancara adalah proses atau bagian dari reportase, di mana untuk menggali informasi-informasi berdasarkan apa yang kita dapatkan gitu dari para narasumber. Dan dari wawancara inilah seringkali kita bisa mendapatkan berita. Selanjutnya, interview dan wawancara. Nah, wawancara ini biasanya melibatkan tidak banyak orang, hanya melibatkan narasumber, kemudian pewawancara, dan kameramen. Dimana wawancara ini bukan hanya sekedar untuk menanyakan hal-hal yang akan menjadi topik kita, tapi juga bagaimana kita bisa menggali fakta dan mempertanggungjawabkan jawaban-jawaban dari narasumber tersebut. Dan bisa disiapkan oleh reporter adalah menyiapkan diri, kemudian memilih narasumber yang tepat, memiliki list pertanyaan yang cukup juga, kemudian ada reporter harus memiliki sikap yang objektif dalam memberitakan sesuatu. Dalam menyusun berita untuk bisa dimengerti oleh masyarakat luas juga, pewawancara ataupun reporter harus memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mengandung 5W1H agar masyarakat luas itu lebih paham apa yang ingin kita sampaikan. Agar wawancara berjalan maksimal pula, perlu beberapa hal yang bisa disiapkan oleh reporter. Yang pertama yaitu untuk menggali informasi narasumber yang ingin kita wawancarai, kemudian membuat list pertanyaan tadi, dan memberikan jawaban yang objektif gitu ya, ataupun dalam pemberitaannya memandang hal yang objektif. Kemudian reporter harus bisa memberikan kejutan yang menghasilkan jawaban yang spontan, dan harus bisa mengendalikan bagaimana wawancara ini supaya menjadi wawancara yang santai namun penuh isi, dan memiliki jawaban-jawaban atau mengalihkan jawaban ketika narasumber sudah ngaco gitu ya. Maka tugas reporter lah untuk bisa mengalihkan topik agar lebih terarah. Pemirsa, mungkin dalam wawancara itu terkadang terjadi hal-hal yang menjadi hambatan kita untuk mewawancari sesuatu hal atau bagaimanapun, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa menjadi reporter yang mewawancara di lapangan langsung itu memiliki banyak hambatan, terutama di daerah-daerah yang demo ataupun daerah-daerah kerusuhan, perang, dan sebagainya. Itu diperlukan rasa berani yang cukup dan rasa percaya diri yang cukup juga. Kemudian dalam wawancara mungkin praktiknya itu tidak akan mudah seperti yang teori yang saya bicarakan gitu, dan perlu memang pelatihan langsung dibanding hanya bicara. Kita harus memahami berbagai macam wawancara. Ada wawancara untuk tokoh publik, wawancara berita, dan ada wawancara jalanan, di mana kita berfokus pada opini publik yang biasanya dilakukan di tempatnya langsung gitu secara dadakan, mungkin seperti di stadion bola, seperti yang kemarin teman kelompok 1 yang sudah menjalani praktik dengan menjadi reporter dan news anchor di stadion bola. Dan ada wawancara melalui telepon, melalui tulisan, dan wawancara menghadirkan kelompok tertentu gitu. Kemudian apa itu reportase? Reportase adalah proses pengumpulan data-data atau pengumpulan fakta ketika kita ingin menyampaikan berita. Kemudian apa itu reportase? Reportase adalah proses pengumpulan berita, fakta, dan data untuk bisa kita olah dan kita susun menjadi berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, reportase ini bisa melalui media cetak, media elektronik, dan media internet. Reportase juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu reportase on the spot atau yang bisa disebut dengan cross, dan kemudian ada reportase yang bisa dilakukan dalam studio yang ditampilkan hanya news anchor untuk membacakan berita dengan latar belakang yang menggambarkan peristiwa tersebut, dan pemberitaannya juga sama dengan objektifnya.
dan juga berdasarkan fakta apa yang sudah dilihat dan disebarkan pula. Pemirsa, perlu kita ketahui bahwa berita bukan hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi juga menjadi hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan jenis berita juga ada yang seperti hot news, yaitu harus hari itu juga agar berita tersebut tidak ketinggalan waktu gitu ya. Kemudian juga ada straight news, di mana berita itu harus disampaikan sesuai dengan apa yang terjadi di tempat, mungkin seperti tindak kriminalitas, kemudian kecelakaan, dan sebagainya. Kemudian ada in-depth news, di mana kategori in-depth news ini adalah berita-berita yang membentukkan pendalaman kasus gitu ya, mungkin seperti Najwa Shihab. Kemudian ada silet investigasi dan segala macam. Dan berdasarkan urgensinya juga, berita memiliki 3 jenis, yaitu ada soft news, kemudian ada hard news, dan ada spot news. Pemirsa, dari semua yang saya sudah sampaikan, bisa kita ambil kesimpulan bahwa reportase, interview, dan wawancara itu memiliki hal yang saling berkeikatan. Reporter juga bukan hanya sekedar pandai menanya saja, tetapi juga harus bisa mengelola berita. Kemudian berita itu apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Dan melalui proses panjang inilah banyak reporter dan ataupun wartawan yang sudah bekerja keras untuk bisa menyampaikan berita-beritanya untuk bisa kita nikmati secara fleksibel, mau di rumah, di perjalanan, ataupun dimanapun. Maka dari itu, kayak gitu dong. Proses panjang inilah yang menghadirkan berita-berita yang bisa kita nikmati bersama, baik itu secara media online ataupun media cetak dan media elektronik gitu ya, seperti yang bisa kita lihat di televisi. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.